Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 64. Mendengar itu Nyonya Yu menukas, tapi bagaimanapun juga urusan ini harus jelas. Chong Er adalah murid kami, Ping Si juga murid kami. Kami tidak boleh pilih kasih dan membela salah satu pihak. Untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, maka tidak ada salahnya kalau kita mencoba meminta pertimbangan dari Lu Xuan itu. Karena tidak ingin menyinggung keluarga golok emas Wang, Ning Zongze secara bijaksana berusaha mengalihkan dengan cara mengatakan kalau masalah ini adalah antara Ling Huchong dengan Lin Pingzi. Ning Zongze kemudian berkata kepada juru tulis Yi, Tuan Yi, bagaimana kalau kita kirimkan orang membawa tandu untuk menjemput Lu Xuan kemari? Orang tua bernama Lu Xuan itu memiliki sifat yang sangat aneh, jawab juru tulis Yi. Jika orang lain minta pertolongannya, ia menolak. Sebaliknya jika ia sudah turut campur, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Sifat demikian itu sama dengan sifat kita kaum pendekar, sahut Ning Zongze yang kemudian menoleh ke arah suaminya. Kiranya Lu Xuan juga seorang tokoh sepuh dalam dunia persilatan. Kakak, sepertinya kita ini terlalu picik dan sempit wawasan. Lu Xuan bukan orang dunia persilatan, tukas Wang Yuanba sambil tertawa mencibir. Dia hanya seorang tukang bambu yang kerjanya membuat keranjang dan tikar. Hanya saja karena ia pandai memainkan seruling dan kecapi, serta mahir melukis dan mengukir bambu, membuat para penduduk menaruh hormat kepadanya. Ia hanya pengrajin bambu tua yang cinta terhadap kesenian, namun enggan berbaur dengan masyarakat. Sungguh sayang kalau kami harus melewatkan tokoh seperti dia begitu saja, ujar Nyonya Yu semakin penasaran. Tuan Wang, sudilah kiranya mengiringi kami pergi mengunjungi tukang bambu istimewa itu. Wang Yuanba tidak bisa menolak lagi. Bersama dengan anak dan cucunya, ia pun berangkat menemani Yu Bukun, Ning Zongze, Ling Huchong, Lin Pingzi, Yu Lingshan, dan murid-murid Huashan lainnya. Juru tulis Yi berjalan paling depan sebagai penunjuk arah. Setelah melalui beberapa jalan lebar dan kecil, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu gang yang agak sempit. Ujung gang tersebut dipenuhi semak-semak bambu yang rimbun dan luas. Pemandangan di sana cukup indah. Terdengar pula alunan suara kecapi yang merdu. Rombongan pun merasa tentram dan damai seolah berada di dunia lain yang bebas dari bisingnya kota. Orang tua bernama Lu Xuan itu benar-benar tahu caranya menikmati hidup, bisik Ning Zongze kepada sang suami. Tiba-tiba alunan suara kecapi berhenti. Kemudian terdengar suara seorang tua berkata dari dalam semak bambu, "Gubuku yang kotor ini rupanya kedatangan para tamu terhormat. Apakah ada yang bisa kubantu?" Juru tulis Yi yang berada paling depan berseru lantang, "Sesepuh Lu, kami datang membawa sebuah kitab berisi notasi musik kecapi dan seruling yang sangat aneh. Kami ingin meminta pendapat sesepuh Lu. Kau punya sebuah kitab notasi seruling dan kecapi? Wah, kalian terlalu menyanjung si tukang bambu tua," sahut Lu Xuan sambil tertawa dari kejauhan. Belum sempat juru tulis Yi menjawab, Wang Jiaju lebih dulu menyahut, Tuan Besar Wang dari keluarga golok emas yang datang berkunjung kemari. Mengingat sang kakek adalah tokoh yang sangat terhormat di kota Luoyang, maka ia pun sengaja memamerkan nama besar keluarganya agar Lu Xuan segan dan buru-buru keluar menyambut kedatangan mereka. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Golok emas atau golok perak juga tidak ada artinya jika dibandingkan dengan golok besi tua yang kupakai untuk membelah bambu ini. Tukang bambu tua tidak perlu menemui Tuan Wang, maka Tuan Wang juga tidak perlu menemuiku, jawab Lu Xuan dengan angkuh. Wang Jiaju gusar mendengarnya. Ia pun berteriak, "Kakek, tukang bambu tua ini tidak tahu adat. Untuk apa bertemu dengannya? Lebih baik kita pulang saja." Ning Zongze buru-buru menukas, "Kita sudah di sini. Tidak ada salahnya kita minta pendapat sesepuh Lu tentang kitab notasi musik ini." Wang Yuanba hanya mendengus saat menyerahkan kitab tersebut kepada juru tulis Yi. Segera juru tulis Yi berjalan masuk ke dalam semak bambu yang rimbun itu. Tak lama kemudian terdengar suara Lu Xuan berkata, "Baiklah, kau boleh meletakkannya di situ." Terdengar juru tulis Yi bertanya, "Menurut sesepuh Lu, apakah kitab ini benar-benar berisi catatan notasi musik, atau rahasia ilmu silat yang sengaja disamarkan dalam bentuk notasi musik?" "Rahasia ilmu silat apanya?" "Apa kau sudah gila?" sahut Lu Xuan. "Sudah jelas ini kitab notasi musik.
Sejenak kemudian terdengar suara petikan kecapi menggema dan mengalun merdu. Mendengarkan itu, Ling Huchong segera terkenang pada lagu yang dimainkan oleh Ku yang tempo hari. Lagu ciptaannya masih ada, namun orangnya sudah meninggal, membuat hati Ling Huchong terasa pilu. Tidak lama kemudian suara kecapi terdengar meninggi, makin keras dan makin tinggi. Suaranya tajam dan melengking. Setelah mencapai nada yang lebih tinggi, terdengar suara seutas senar terputus. Tidak berhenti sampai di sini, suara kecapi terdengar semakin tinggi. Akhirnya kembali terdengar suara seutas senar yang terputus diikuti suara Lu Sueng berseru penuh rasa heran. Aneh sekali. Not kecapi ini sungguh aneh dan sukar dimengerti. Mendengar itu Wang Yuanba saling pandang dengan anak dan cucunya. Diam-diam mereka merasa senang. Biar ku coba not seruling ini, ujar Lu Sueng. Kemudian terdengar alunan suara seruling yang merdu menawan hati. Namun nadanya lantas menjadi rendah, dan semakin rendah, bahkan sampai-sampai tidak terdengar. Irama seruling tersebut menjadi parau dan tidak enak didengar lagi. Lu Sueng menghela nafas dan berkata, "Adiki, kau sendiri pandai meniup seruling. Tentu kau paham kalau nada sedemikian rendah mana mungkin bisa ditiup keluar." Notasi kecapi dan seruling ini tidak palsu, tapi orang yang menggubah lagu ini sepertinya sengaja bermain-main dan bersenda gurau. Sebaiknya kau pulang dulu. Kitab ini akan kupinjam untuk kupelajari lebih mendalam. Baik, jawab juru tulis yang kemudian berjalan keluar meninggalkan semak bambu. Sesampainya di luar, Wang Zongqiang langsung menyambut, "Mana kitab pedangnya?" "Kitab pedang?" tanya juru tulis bingung. "Oh, Lu Sueng bilang untuk sementara sebaiknya ditinggalkan di sana saja supaya ia bisa mempelajari lebih lanjut." "Hei, lekas kau ambil kembali," perintah Wang Zongqiang. "Itu adalah kitab ilmu pedang yang tidak ternilai harganya. Entah berapa orang persilatan yang mengincar untuk memilikinya. Kenapa kau tinggalkan kitab berharga itu pada orang yang tidak pantas?" "Baik," jawab juru tulis Yi. Baru saja ia hendak melangkah kembali menuju semak bambu tersebut, tiba-tiba terdengar suara Lu Sueng berkata, Bibi, mengapa kau keluar?" Kontan saja semua merasa heran. Wang Yuanba pun berbisik, "Berapa kira-kira usia Lu Sueng itu?" Juru tulis Yi menjawab, "Saya rasa sudah mendekati 80 tahun. Diam-diam semua orang berpikir kalau Bibi Lu Sueng pasti berusia sekitar 100 tahun. "Bibi, silakan lihat ini. Kitab ini sungguh aneh," ujar Lu Sueng. Sang bibi hanya menjawab, "HM." Sejenak kemudian terdengar kecapi mulai berbunyi. Mula-mula permainannya sama dengan Lu Sueng tadi. Namun kemudian mulai berbeda. Nada kecapi makin lama makin tinggi, namun tidak terputus di tengah jalan. Nadanya berjalan begitu lancar dan mudah. Ling Huchong merasa terkejut bercampur gembira tak terkatakan. Samar-samar ia teringat permainanku yang pada malam di lereng pegunungan Hengshan dulu. Suara alunan kecapi kadang terdengar lesu, kadang terdengar anggun dan lembut. Meskipun Ling Huchong tidak tahu menahu soal seni musik, namun ia bisa merasakan kalau lagu yang dibawakan nenek tersebut begitu segar dan menyenangkan. Rasanya begitu berbeda dengan irama yang dimainkan Ku yang dulu, meskipun memainkan not yang sama. Permainan si nenek terdengar lembut dan tenang, membuat para pendengar dapat menikmati dan menghargai keindahan musik. Mereka merasa dibawa tenggelam ke dalam alunan suara kecapi tersebut, bagaikan berkelana ke tempat yang sangat jauh dalam hayalan. Selang agak lama, suara kecapi terdengar berangsur-angsur merendah, seperti makin menjauh. Seolah-olah si pemetik kecapi berjalan pergi belasan meter jauhnya, bahkan terasa sudah pergi beberapa li. Lagu tersebut terdengar makin lirih namun tidak sampai putus. Hanya saja suaranya terlalu rendah dan sukar didengar. Ketika pada akhirnya suara kecapi telah pudar dan tidak terdengar lagi, langsung disambung dengan suara seruling yang begitu merdu pula. Suara seruling itu terdengar berputar-putar di udara, dan kemudian semakin keras bagaikan si peniup berjalan mendekat. Suaranya begitu bening dan mendayu-dayu, kadang melengking tinggi dan kadang merendah, kadang berbunyi keras dan kadang terdengar lembut. Saat para pendengar mengira suara seruling sudah mencapai nada terendah, ternyata si peniup bisa membuatnya lebih rendah lagi, tetapi tidak serak dan masih terdengar jelas dan merdu. Berangsur-angsur, beberapa nada tinggi terdengar memecah nada rendah, bagaikan sejumlah mutiara yang jatuh di atas piring kumala dan saling berbenturan satu sama lain.
Kemudian suara-suara itu saling bergabung dan bergema, bagaikan suara gemuruh air terjun di pegunungan, yang berkumandang saat membentur sungai kecil di bawahnya. Kemudian suara seruling tersebut terdengar bagaikan berubah menjadi taman indah yang penuh dengan bunga beraneka warna yang semerbak harum menggoda kawanan kupu-kupu yang terbang menari-nari. Selain itu terdengar pula alunan musik yang berkicauan bagaikan nyanyian burung yang memuji keindahan taman bunga tersebut dan menikmati kedamaian alam. Berangsur-angsur pula kawanan burung itu terbang ke sana kemari bagaikan tarian sedih daun-daun kering yang berguguran ke tanah sewaktu musim gugur tiba. Hujan pun datang menyapu daun-daun yang berguguran tersebut hingga menimbulkan suara suram dan gemerisik. Demikianlah gambaran para hadirin saat mendengar irama seruling yang muncul untuk menggantikan irama yang lain. Lambat laun macam-macam suara itu berkurang satu persatu dan akhirnya lenyap semua. Suara seruling pun akhirnya berhenti. Lama setelah suara seruling berhenti barulah semua orang tersadar, bagaikan bangun dari mimpi. Meskipun Wang Yuanba, Yu Bukun, dan yang lain tidak terlalu paham soal musik, namun secara ajaib mereka seperti terlena oleh alunan suara seruling dan kecapi tersebut. Sementara itu, juru tulis yang paham kesenian merasa jiwanya bagaikan telah bersatu dengan suara musik tadi dan melayang-layang di udara meninggalkan raga. Ning Zongze menghela nafas penuh kekaguman. Ia pun berkata, sungguh hebat. Sungguh hebat. Apa judul lagu itu tadi, Chong Er? Ling Hu Chong menjawab, lagu itu berjudul Menertawakan Dunia Persilatan. Kepandaian nenek itu sungguh luar biasa. Sepertinya di dunia ini sukar menemukan orang lain yang bisa memetik kecapi ataupun meniup seruling seperti dia. Si penggubah lagu ini telah menghasilkan karya yang luar biasa, tetapi diperlukan seorang ahli musik yang luar biasa pula untuk memainkannya, seperti halnya nenek itu, kata Ning Zongze. Aku yakin baru kali ini kau mendengar alunan musik sebagus ini. Justru saya pernah mendengarkan lagu ini dimainkan secara lebih bagus daripada tadi, kata Ling Hu Chong. Apa benar? Tanya Nyonya Yu tidak percaya. Mana mungkin di dunia ini ada orang yang lebih pandai daripada nenek itu dalam memainkan kecapi dan seruling? Bukannya lebih pandai, jawab Ling Hu Chong. Hanya saja yang pernah saya dengarkan dulu adalah paduan suara dari dua orang pemain sekaligus. Yang satu memetik kecapi, yang satunya meniup seruling. Keduanya memainkan lagu Menertawakan Dunia Persilatan secara bersama-sama dan bersahut-sahutan. Belum selesai ia berkata mendadak terdengar suara si nenek berkata lirih dari balik semak-semak bambu sambil diiringi 3 petikan senar kecapi, seruling dan kecapi dimainkan bersama. Di dunia ini kemana lagi mencari seseorang yang bisa seperti itu? Lalu terdengar suara Lu Zuang berseru, adiki, kitab ini benar-benar berisi notasi kecapi dan seruling. Semua baru saja dimainkan oleh bibiku. Sekarang kau boleh mengambilnya kembali. Juru tulis mengiyakan lalu masuk kembali ke dalam semak bambu. Begitu keluar ia sudah membawa kitab musik tersebut. Lu Zuang kembali berkata, betapa bagusnya lagu ini tiada bandingannya di muka bumi. Kitab ini adalah benda pusaka, jangan sekali-kali jatuh ke tangan orang biasa. Kau sendiri tidak dapat memainkannya jadi jangan coba-coba untuk memaksakan diri. Kalau kau bersikeras tentu akan merugikan dirimu sendiri. Baik. Baik. Aku sama sekali tidak berani, jawab juru tulisi. Ia kemudian menyerahkan kitab tersebut kepada Wang Yuanba. Dengan telinga sendiri Wang Yuanba mendengar permainan kecapi dan seruling yang dibawakan oleh sang nenek tadi. Sekarang ia percaya kalau kitab tersebut memang benar-benar berisi notasi musik, bukan pelajaran ilmu silat. Maka, kitab itu pun diserahkannya kepada Ling Hu Chong sambil berkata, keponakan Ling Hu, kami benar-benar minta maaf. Ling Hu Chong menjawab dengan senyuman sinis. Sebenarnya ia sudah mempersiapkan kata-kata sindiran, namun dilihatnya sang ibu guru mengedipkan mata tanda tidak setuju. Maka, ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Merasa sangat malu, Wang Yuanba beserta kedua anak dan kedua cucunya mendahului pergi meninggalkan tempat itu, disusul oleh Yu Bukun dan para murid Huashan, kecuali Ling Hu Chong yang berdiri termangu-mangu memandangi kitab musik yang ada di tangannya. Ning Zongze yang hendak menyusul pergi pun bertanya, Chong Er, kau tidak pulang. Nanti saya akan menyusul pulang. Saya ingin di sini sebentar, jawab Ling Hu Chong. Jangan terlambat. Hendaknya kau lekas pulang untuk beristirahat, pesan Nyonya Yu. Oh ya, lenganmu baru saja terkilir.
Kau jangan menggunakannya terlalu keras. Baik, jawab Ling Huchong singkat. Ibu gurunya kemudian melangkah pergi menyusul rombongan. Belajar main musik. Setelah rombongan keluarga Wang dan perguruan Huashan pergi menjauh, suasana menjadi sunyi senyap. Hanya kadangkala terdengar suara batang bambu bergesekan satu sama lain saat tertiup angin sepoi-sepoi. Sambil memandangi kitab lagu menertawakan dunia persilatan, pikiran Ling Huchong pun melayang-layang terkenang bagaimana Kuyang dan Liu Zhengfeng memainkan lagu tersebut di kejadian malam itu. Mereka berdua sangat beruntung bisa bertemu dan mengikat persahabatan, lalu bersama-sama menghasilkan karya agung ini. Meskipun nenek dari balik semak bambu itu sangat mahir bermain musik, namun ia tidak memiliki kawan sepadan yang bisa bermain bersamanya. Kemahiran orang tua bernama Lu Sueng itu juga masih di bawahnya. Mungkin lagu menertawakan dunia persilatan akan punah selamanya dan aku tidak dapat lagi mendengar keindahan lagu ini. Usai berpikir demikian, ia kembali termangu-mangu. Paman Liu dan tetuaku berasal dari kelompok yang bermusuhan. Yang satunya adalah pemuka perguruan ternama, sementara yang satunya adalah pemuka sekte iblis. Yang satu mewakili kelompok aliran lurus, sedangkan yang lain mewakili aliran sesat. Akan tetapi saat mereka membicarakan musik, mereka dapat saling memahami perasaan satu sama lain, dan akhirnya saling mengangkat saudara, bersahabat sehidup semati. Puncak persahabatan mereka adalah terciptanya lagu menertawakan dunia persilatan yang sangat bagus ini. Ketika mereka saling berjabat tangan saat meninggal dunia bersama-sama, keduanya tidak menyesal. Apa yang mereka alami jauh lebih baik daripada nasibku yang sebatang kara. Aku dicurigai oleh guruku, diabaikan oleh adik kecil yang kusayangi, bahkan adik keenam yang merupakan sahabatku yang paling baik justru mati di tanganku sendiri. Terkenang pada kematian Lu Dayou membuat hati Ling Huchong kembali berduka. Tanpa terasa ia pun menangis terseduh-seduh. Air matanya menetes melewati dagu dan membasahi kitab musik di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara Lu Sueng bertanya dari balik semak bambu, "Sobat kecil, mengapa kau belum pergi? Apa aku boleh bertanya apa yang telah membuatmu sedih?" "Oh, saya berduka meratapi nasib sendiri yang buruk ini. Saya juga terkenang pada kematian kedua sesepuh yang menggubah lagu indah tadi. Mohon maaf apabila saya mengganggu kakek. Sekarang saya mohon pamit." Usai berkata demikian Ling Huchong pun memutar badan hendak melangkah pergi. "Sobat kecil, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau sudi masuk ke dalam untuk mengobrol sebentar dengan orang tua ini?" tanya Lu Sueng. Ling Huchong tertegun tak percaya. Padahal tadi Lu Sueng bersikap angkuh kepada Wang Yuanba, tapi sekarang justru berubah ramah terhadap dirinya yang bukan siapa-siapa. Maka, ia pun menjawab, "Sesepuh terlalu memuji. Baiklah, apapun yang ingin sesepuh tanyakan, pasti akan kujawab semampuku." Pemuda itu kemudian melangkah menyusuri jalan setapak masuk ke dalam semak bambu. Jalanan kecil tersebut membelok beberapa kali dan akhirnya sampai di hadapan 5 buah gubuk kecil. Di kiri jalan ada 2, di kanan jalan ada 3. Semuanya terbuat dari bambu. Terlihat seorang kakek melangkah keluar dari dalam gubuk kiri, menjemputnya dengan tertawa. "Sobat kecil, silakan mampir untuk minum teh," sapa orang tua itu sangat ramah. Mendengar suaranya, Ling Huchong yakin kalau dia adalah Lu Sueng. Orang tua itu berbadan agak bungkuk, kepalanya hampir botak dengan rambutnya yang hanya beberapa. Tangannya lebar dan kakinya besar. Meskipun sudah tua namun ia terlihat penuh semangat. Ling Huchong pun berkata, "Saya Ling Huchong menyampaikan hormat kepada sesepuh." Lu Sueng tertawa dan menjawab, "Sobat kecil, jangan terlalu banyak adat. Aku hanya kebetulan lebih tua beberapa tahun saja. Mari, silakan masuk." Ling Huchong pun melangkah perlahan mengikuti Lu Sueng masuk ke dalam pondok kecil itu. Di dalam terdapat meja, kursi, lemari, dan perabotan lainnya yang kesemuanya terbuat dari bambu. Sebuah lukisan yang menggambarkan semak bambu yang lebat pun tergantung di dinding. Goresan pada lukisan tersebut terlihat tebal dan tajam. Pada sebuah meja tampak tertaruh sebuah kecapi dan seruling bambu. "Sobat kecil, silakan minum," kata Lu Sueng sambil menuangkan secangkir teh dari dalam sebuah poci porselen berwarna hijau. Dengan penuh hormat Ling Huchong menerima cangkir tersebut. "Sobat kecil, kitab musik tadi kau peroleh dari mana?"
Apakah kau sudi memberikan penjelasan? Hanya Lu Zuang lebih lanjut. Ling Hu Chong terperanjat dengan jantung berdebar-debar. Ia merasa bimbang. Bagaimanapun juga kitab lagu menertawakan dunia persilatan menyimpan sejumlah rahasia sehingga ia bahkan tidak berani berterus terang kepada sang guru dan ibu guru. Namun ia lantas teringat wasiat Kuyang dan Liu Zhengfeng supaya mewariskan kitab tersebut kepada ahli musik yang bisa melestarikan lagu gubahan mereka. Kini ia bertemu dengan Lu Zuang dan bibinya yang sangat mahir bermain musik. Bahkan, sang bibi telah menunjukkan kemahiran yang luar biasa untuk memainkan lagu sulit tersebut. Hanya saja, keduanya sudah terlalu tua. Ling Hu Chong sangsi apakah mereka bisa melestarikan lagu tersebut. Namun kalau bukan mereka, siapa lagi yang lebih pantas untuk mewarisi kitab tersebut? Ling Hu Chong sendiri sedang sakit parah. Ia khawatir tidak sempat lagi menemukan ahli musik lainnya yang lebih muda. Maka, ia pun berkata, kedua sesepuh yang mengubah lagu ini masing-masing memiliki keahlian luar biasa dalam memetik kecapi dan meniup seruling. Mereka berdua mengikat persaudaraan dan menulis kitab musik bersama-sama. Namun sayang sekali, mereka tertimpa musibah sehingga harus meninggal pada hari yang sama. Sebelum menutup mata, kedua sesepuh itu menitipkan kitab peninggalan mereka kepada saya untuk diserahkan kepada ahli musik yang tepat. Mereka berharap lagu dalam kitab ini tidak punah bersama dengan kematian mereka. Tadi saya mendengar bibi dari sesepuh Lu telah memainkan lagu dalam kitab ini, baik itu dengan kecapi ataupun dengan seruling. Permainan nenek tadi sungguh luar biasa. Saya pun merasa telah menemukan orang yang tepat untuk menyerahkan kitab musik ini. Sesepuh Lu, mohon bantuannya untuk menyerahkan kitab musik ini kepada nenek, supaya saya bisa memenuhi wasiat kedua sesepuh yang telah mengubahnya, sehingga mereka berdua bisa tenang di alam sana. Usai berkata demikian pemuda itu lantas mengulurkan kedua tangannya yang memegang kitab lagu menertawakan dunia persilatan dengan penuh hormat. Akan tetapi, Lu Zuang tidak berani menerima. Ia hanya berkata, izinkan aku bertanya dulu kepada bibi, apakah beliau sudi menerima atau tidak. Sejenak kemudian terdengar suara wanita berkata dari dalam gubuk sebelah, Tuan Muda Ling Hu bermaksud baik ingin menyerahkan lagu yang sangat bagus itu kepada kami. Jika aku menolaknya akan terasa kurang hormat, tapi jika menerimanya, aku merasa sangat malu. Tapi jika boleh tahu, siapa nama kedua sesepuh yang telah mengubah lagu indah itu? Ling Hu Chong sempat tertegun mendengar suara si nenek yang tidak seperti suara orang tua. Ia kemudian menjawab, tentu saja akan kukatakan. Kedua sesepuh tersebut bernama Paman Liu Zhengfeng dan Tetua Kuyang. Ah, ternyata mereka berdua, jawab si nenek dengan nada terkejut. Apakah nenek mengenal mereka? Tanya Ling Hu Chong. Wanita itu tidak segera menjawab. Selang agak lama barulah ia berkata, Liu Zhengfeng adalah tokoh nomor 2 dalam perguruan Hengshan, sedangkan Kuyang adalah gembong sekte iblis. Kedua pihak adalah musuh bebuyutan selama beberapa angkatan, tapi mengapa mereka bisa mengubah lagu bersama-sama? Sungguh sukar dimengerti. Meskipun Ling Hu Chong belum pernah melihat wajah si nenek, namun ditinjau dari suaranya yang lembut, serta permainan musiknya yang indah, ia dapat menduga kalau wanita tersebut tentu seorang tokoh angkatan tua yang baik budi dan welas asih, serta jauh dari persaingan duniawi. Selain itu, ia juga mengetahui asal-usul Kuyang dan Liu Zhengfeng pertanda wanita tua itu juga seorang anggota dunia persilatan. Maka, tanpa ragu lagi Ling Hu Chong pun menceritakan semua kisah mulai dari kegagalan upacara cuci tangan baskom emas yang diadakan Liu Zhengfeng akibat campur tangan ketua Zuo, disusul dengan pembantaian keluarga Liu, dan Kuyang pun muncul untuk menolong sahabatnya itu. Ling Hu Chong juga mengisahkan permainan indah paduan musik kecapi dan seruling yang dibawakan Liu Zhengfeng bersama Kuyang dalam keadaan sama-sama terluka di pegunungan sunyi. Sampai akhirnya mereka mati dan mewasiatkan kitab gubahan mereka untuk diserahkan kepada orang yang bisa melestarikannya. Semua diceritakan kecuali tentang kematian Fei Bin dari perguruan Songshan di tangan Tuan Besar Mo ketua perguruan Hengshan. Si nenek mendengarkan kisah tersebut dengan seksama, tanpa bersuara sedikit pun. Setelah usai, ia pun bertanya, mengapa Wang Yuan Basi Golok Emas menyebut kitab musik ini sebagai kitab ilmu silat? Menanggapi itu, Ling Hu Chong lalu menceritakan kisah kematian Lin Zenan suami istri yang sempat menyampaikan wasiat kepada dirinya untuk diteruskan kepada Lin Pingxi. Itulah yang menyebabkan kedua sepupu Lin Pingxi salah paham dan menuduhnya telah menggelapkan kitab ilmu silat peninggalan Lin Zenan.
Si nenek pun berkata, jadi seperti itu yang sebenarnya. Andai saja kau berterus terang kepada guru dan ibu gurumu, tentu masalah ini bisa menjadi jelas dan segala tuduhan yang dialamatkan kepadamu menjadi lenyap. Tapi anehnya, kepada diriku yang merupakan orang asing bagimu, mengapa kau justru bercerita sejujur-jujurnya? Kenapa bisa demikian? Saya sendiri juga tidak tahu apa sebabnya, jawab Ling Huchong. Mungkin sesudah mendengar permainan musik nenek tadi, seketika timbul rasa hormat dan kagum saya kepada nenek. Saya sama sekali tidak merasa sangsi ataupun curiga sedikit pun. Kalau begitu, kau merasa sangsi kepada guru dan ibu gurumu? Tanya si nenek. Sama tidak berani berpikir demikian, sahut Ling Huchong dengan jantung berdebar kencang. Hanya saja, guru diam-diam menaruh curiga kepada saya. Tetapi, saya tetap tidak boleh menyalahkan beliau. Si nenek kembali berkata, dari suaramu dapat diketahui kalau tenagamu sangat lemah. Seorang pemuda tidak seharusnya demikian. Apakah kau baru saja sakit parah, atau pernah terluka? Benar, sahut Ling Huchong. Saya pernah menderita luka yang begitu parah. Si nenek kemudian berkata kepada Lu Zueng, keponakan Zueng, tolong kau bawa anak muda itu ke dekat jendelaku. Biar ku periksa nadinya. Baik, Bibi, jawab Lu Zueng mengiyakan. Ia kemudian mengajak Ling Huchong mendekati jendela gubuk tempat si nenek berada. Ling Huchong kemudian menjulurkan lengannya masuk ke bawah kerai bambu yang terpasang pada jendela tersebut. Di balik kerai masih terdapat lagi sehelai tirai sutra halus yang menutupi keberadaan si nenek. Samar-samar Ling Huchong dapat menyaksikan sosok seorang perempuan, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Sejenak kemudian Ling Huchong merasakan ada 3 jari menyentuh pergelangannya. Jari-jari tersebut terasa dingin dan lembut, dan berusaha menekan urat nadi Ling Huchong. Aneh, sungguh sangat aneh, ujar si nenek terkejut. Coba ganti tangan yang kanan. Ling Huchong mematuhinya. Selesai memeriksa kedua lengan pemuda itu, si nenek tidak berkata apa-apa, hanya tertegun tanpa suara. Ling Huchong tersenyum dan berkata, nenek tidak perlu khawatir. Saya sadar kalau umur saya tidak lama lagi. Sudah lama saya tidak peduli lagi pada keadaan ini. Mengapa kau tahu hidupmu tidak akan lama lagi? Tanya si nenek. Tanpa sengaja saya sudah membunuh adik seperguruan sendiri, dan menghilangkan kitab pusaka kabut lembayung senja. Saya berharap bisa segera menemukan kitab itu dan menyerahkannya kepada guru, kemudian bunuh diri menyusul adik ke-6 di alam baka, jawab Ling Huchong. Bersambung ke jilid 65. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.